keturunannya. Ya, di sini juga tadi ada raja dari atas, ratu dari selatan. Jadi datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya, ini ada di dalam kitab Matius. Sakit lagi tuh pelutnya. Dari selatan itu ya ada Ratu Sheba ya. Dia mau mendengarkan khusus datang untuk melihat kerajaannya Salomo. Tapi Tuhan bilang kerajaan Salomo ini ya terbilang lebih daripada Salomo. Ya, puji Tuhan. Nyalain PS. Dinikmati apa? Tadi kan yang kita baca ini saudara-saudari bercerita tentang orang Israel. Di orang Israel itu ada banyak raja. Tetapi dikatakan di sini ada dua yang terutama bisa mewakili Kristus. Yaitu namanya Daud dan Salomo. Daud itu bapaknya, Salomo itu anaknya. Daud ini dan Salomo sama-sama melambangkan Kristus. Cuman Daud ini melambangkan Kristus di dalam penderitaannya. Mengapa demikian? Karena Daud hidupnya itu banyak menderita. Ya kan? Ketika Daud masih kecil, saudara-saudaranya mau berapi menjadi raja, disuruh panggil anak-anaknya semua, ternyata hanya Daud yang ditinggalkan. Nah, Daud dilupakan sampai Nabi mengatakan, apakah hanya ini anakmu? Oh, saya masih ada. Nah, ternyata ada anaknya sedang menggembalakan kambing domba, dipanggillah. Itu anaknya yang paling kecil. Lihat ya, ada pesta di situ, semua anak-anaknya dipanggil, kecuali yang paling kecil Daud, malah Daud disuruh menggembala kambing domba padahal masih kecil. Ya, dari kecil aja udah menderita. Akhirnya udahlah dipanggillah dia. Begitu dipanggil, Tuhan mengatakan inilah. Jadi Daud diurapi menjadi raja. Nah, ketika Daud udah menjadi raja, dia pun nanti adalah Salomo dendam kepadanya. Ya, ingin membunuh dia. Aja mah pelutnya. Jadi, ini tadi Daud ini melambangkan Kristus yang menderita. Sedangkan Salomo melambangkan Kristus di dalam kebangkitannya. Nah, Kristus ketika di dalam hidupnya yang penuh derita di atas bumi, dia sudah memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan membangun gereja bait Allah. Dia mengatakan rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tetapi yang dimaksudkan adalah tubuhnya. Jadi Tuhan sudah mengatakan demikian, akan membangun bait Allah yang adalah gerejanya, tetapi baru terjadi hal itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini seperti dilambangkan Daud. Daud ketika dia hidup, dia ingin membangun bait Allah. Nah, untuk membangun bait Allah, dia sudah kumpulkan bahan-bahan. Sudah disuruh orang untuk mengambil bahan-bahan, ternyata firman Tuhan mengatakan bukan dia yang membangun. Akhirnya membangun bait Allah adalah Salomo. Mengapa Salomo? Karena waktu Daud itu dia banyak berperang. Membangun bait Allah diminta supaya dalam keadaan damai. Jadi zaman Salomo, Israel sangat damai, maka bait Allah dibangun. Nah, dulu di dalam perjanjian lama itu namanya bait Allah. Hari ini melambangkan gereja. Ya. Jadi kita perlu seperti orang dalam perjanjian lama membangun bait Allah, kita hari ini juga perlu membangun gereja. Karena yang dalam perjanjian lama itu adalah lambang-lambang, wujudnya itu realitasnya adalah perjanjian baru. Kalau dulu adalah misalnya di dalam perjanjian lama ada kurban dipersembahkan, itu kan adalah lambang. Ada hari raya kurban bukan? Itu lambang. Wujudnya realitasnya adalah Kristus yang berkorban mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Masih perlu lagi nggak mempersembahkan korban? Nggak perlu lagi kan?
Karena Kristus sudah jadi korban bagi kita. Dulu perjanjian lama ada sunat. Tapi sunat itu kan lambang. Yang benar makna rohaninya, realitasnya adalah sunat di dalam hati manusia. Nah, dulu bait Allah ada dibangun. Bait Allah itu adalah lambang. Dalam hari ini realitasnya adalah gereja. Ya, kadang-kadang kalau dulu saya ke sini ya, ke Tangerang ini, saya kalau kemana suka nanti dari jauh-jauh begitu saya kan gereja Menceng datang, gitu ya. Ada bilang, kos 11 datang. Setelah saya sekali dua kali begitu ya. Ya, saya ini penasaran kenapa sih kok ada kayak yang berjaga-jaga gitu kan? Ini pasalnya ternyata karena mereka menjudi. Menjudi begitu lah gereja Menceng datang, tempat dia diberesin. Dan itu semua perempuan-perempuan, gak ada laki-laki menjudinya. Yang menjudi gitu kan. Jadi gereja kos 11 datang. Gitu. Nah, tapi saya cerita bukan itu. Saya cerita, kenapa kita sebut hall? Hall itu balai sidang. Balai tempat kita untuk bertemu. Kenapa? Karena gereja itu sebenarnya rohani. Tubuh Kristus kita ini. Saya bukan gereja, Anda juga bukan gereja. Tapi kita banyak kudus. Kita semua adalah menjadi gereja. Ya, jadi gereja adalah yang dianggap orang tempat ibadah itu adalah itu lambang. Gereja yang sejati adalah tubuh Kristus. Nah, untuk tubuh Kristus ini kita perlu bersama-sama membangun di mana di dalam roh. Maka itu kita perlu sering-sering kembali ke dalam roh. Di dalam kita ada Kristus yang sudah bangkit dalam kita di dalam roh ini nanti kita tidak ada perselisihan. Kenapa orang sudah akan